Karena alasan apa? Apakah Pak Prabowo adalah kader? Apakah Pak Hatta kader? Enggak, kalau masih ada kader kok nggak dikasih ya? Dia juga tidak salah karena dia mendapat penuh, sekali lagi mandat penuh untuk capres dan cawapres, dan juga mandat penuh untuk menentukan arah koalisi. Dia menentukan arah koalisi ke Gerindra, tentu ada alasan-alasan untuk itu. Kalau tidak clear, tidak jelas alasannya, datang saja baik-baik, tanyakan kenapa kok ke Gerindra, kenapa bukan ke PDIP. Itu clear betul itu. Menyayangkan sebuah keputusan politik yang tidak melibatkan sama sekali suasana kebatinan para fungsionaris partai dari tingkat pusat sampai ke tingkat akar rumput dengan seluruh kader-kader Partai Golkar. Partai Golkar seakan kebakaran jenggot dengan memecat 3 kadernya dari partai dan keanggotaan DPR sebagai sanksi karena mendukung Capres Joko Widodo dan Cawapres Yusuf Kala. Ketiga kader tersebut, Agus Gumiwang, Nusron Wahid, dan Pumpida Hidayatullah, mempertanyakan keputusan tersebut karena mereka justru mendukung mantan Ketua Umum Golkar yang merupakan kader Golkar sendiri. Sanksi pemecatan terhadap kader muda Golkar Agus Gumiwang, Nusron Wahid, dan Pumpida Hidayatullah merupakan keputusan DPP Senin malam setelah sebelumnya memberikan 2 kali surat peringatan dan teguran kepada 3 kader Golkar yang mendukung politisi Golkar Yusuf Kala sebagai cawapres pada Pilpres 9 Juli mendatang. Tentunya ada aturan yang tentunya masing-masing juga sudah diberitahu dan sudah diklarifikasi masing-masing, jadi itu memang Mahkamah Partai yang sudah menentukan itu. Namun alasan ini dipertanyakan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono yang mengaku baru mengetahui pemecatan 3 kader muda Golkar dari media massa. Saya juga tidak tahu apa dasarnya dan apakah prosedurnya ditempuh sesuai dengan apa yang termuat dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai atau tidak. Apakah pemecatan itu sampai pada keanggotaannya? Kalau keanggotaannya saya kira terlalu berat. Atas pemecatan ini, Nusron Wahid dan Agus Gumiwang terancam tidak bisa masuk Senayan meski lolos dalam pemilihan legislatif 9 April silam. Nusron sendiri tetap merasa tidak melanggar ADART partai. Kita ini mendukung Pak Jokowi JK, itu sesuai dengan ADART partai. Keputusan untuk mendukung Prabowo Hatta itu bentuk kesetiakawan bukan terhadap kader, tapi kepada orang di luar kader. Sementara Pumpida Hidayatullah mempertanyakan perbedaan hukuman dari parpol terhadap kader yang terjerat korupsi tapi tidak kunjung dipecat. Dan saya kecewa sekali terus terang kalau misalnya ini memang menjadi keputusan partai, karena kalau kita lihat orang-orang yang banyak bermasalah hukum saja yang sudah divonis dan sudah inkrah begitu, itu tidak pernah diberhentikan dari keanggotaan. Selain Nusron, Agus, dan Pumpida, Partai Golkar juga mengancam akan melakukan hal yang sama kepada kadernya yang mendukung Capres Jokowi dan menggait politisi senior Golkar Yusuf Kala sebagai cawapres. Liputan Metro TV. Ya, 2 dari 3 kader yang dipecat oleh Partai Golkar kini sudah bersama kami di Prime Time News. Selamat malam untuk Mas Nusron. Selamat malam, Mas. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bang Pumpida Hidayatullah. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak J. Kristiadi, analis politik. Selamat malam. Ya, Mas, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kami ingin sampaikan sebelum kita mulai dialog ini, kami juga sudah berusaha untuk mengundang dalam forum ini pihak dari DPP Partai Golkar. Kami ingin menanyakan alasan apa yang menjadi alasan utama dan pertimbangan apa sehingga 3 kadernya kemudian dipecat. Dan informasinya ada 1 ketua DPD ya yang dinonaktifkan kalau tidak salah dari Sulawesi Barat begitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai dulu ke Bang Pumpida dan Mas Nusron. Ini sudah clear, suratnya sudah diterima ya, surat resmi pemecatan. Sudah diterima ya. Baik, kalau begitu saya bisa kemudian tanya, ketika saya membaca media online, terutama Bang Pumpida, reaksinya ini begitu keras sebenarnya. Bukan yang ingin saya tanyakan, bukankah ini sebelumnya Anda sudah sadar bahwa ini adalah konsekuensi ketika disebutkan bahwa Anda tidak sesuai dengan kebijakan partai mendukung capres tertentu misalnya? Ya, di dalam konteks konsekuensinya dari awal saya sudah bilang bahwa saya siap menerima konsekuensi apapun, tapi tidak berarti caranya tidak sesuai dengan mekanisme yang biasanya ada prosedur dalam konteks ADART kita. Pertama pasti harus ada teguran, kemudian juga ada mekanisme klarifikasi. Ini saya dari awal sampai sekarang ini tidak pernah terima surat kecuali yang terakhir ini, tiba-tiba sudah dipecat. Surat dipecat. Dan bunyinya sama kecuali namanya berbeda dan nomor suratnya berbeda dengan saudara Nusron dan saudara Agus begitu. Jadi
Saya sendiri juga jadi bingung ini mekanisme partai. Dipecat dari keanggotaan atau dipecat dari keanggotaan? Keanggotaan Partai sebagai Golkar. kader Partai Golkar. Total habis begitu, dan dibilang secara otomatis juga hak-hak politik saya yang didapatkan dari partai itu juga hilang. Kalau saya baca juga di pernyataan di media online yang saya baca sebelumnya ini, mereka mengklaim di sini, saya baca Setia Novanto dan Idrus Marham begitu mengatakan bahwa semuanya sudah sesuai prosedur, sudah melalui peringatan, teguran, dan ada surat teguran. Ketika teman-teman ini mendapatkan surat, saya langsung cek ke rumah dinas saya, juga kemudian juga rumah pribadi, dan kemudian kantor pribadi saya dan kantor saya di DPR. Itu sama sekali tidak ada surat apapun juga yang meminta saya, mengundang saya untuk klarifikasi pertama, ataupun menegur, ataupun mengancam, ataupun juga nggak ada sama sekali. Jadi artinya bagaimana seorang kader yang sebenarnya saya ini kan juga banyak kontribusi kepada Partai Golkar dalam konteks mengharumkan nama Golkar dan lain-lain begitu ya. Saya selalu berusaha untuk menjadi katakanlah kader yang terbaik lah gitu di dalam berprestasi dan lain-lain. Tapi kemudian kami dianggap sebagai seseorang yang istilahnya sudah, kalau misalnya sudah dipecat ya tinggal tanda tangan selesai saja gitu. Tidak sesuai prosedur ya. Jelas tidak sesuai prosedur. Dan saya dengar juga bahwa keputusan ini dibuat tidak melalui suatu rapat pleno yang memang seharusnya bahwa dalam konteks pemecatan pun harus melalui suatu rapat pleno, dan ini tidak dilakukan demikian. Mas Nusron, mereka juga menyebutkan dari pihak DPP yang saya maksud begitu, menyebutkan bahwa pemecatan Anda bertiga ini, juga Bang Pumbida dan satu lagi Pak Agus Gumiwang begitu, ini karena memang Anda bertiga ini melanggar ADART partai. Setuju Anda soal alasan mereka ini? Oh, nggak setuju kalau melanggar ADART. Pasal berapa dan bab berapa? Justru yang kita lakukan mendukung Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala ini telah sesuai dengan ADART. Kenapa? Dalam aturan rumah tangga partai jelas-jelas ada ikrar pancabakti. Di dalam ikrar pancabakti itu ada poin bahwa kita diminta untuk setia kawan antar sesama anggota. Saya mau tanya, kalau saya mendukung Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala, di situ ada Pak Yusuf Kala mantan Ketua Umum Golkar dan anggota Golkar. Aktif, mempunyai kontribusi terhadap Golkar. Kami mendukung bentuk setia kawan. Nah, kalau mendukung Prabowo Hatta, ini setia kawan kepada siapa? Prabowo pernah ikut konvensi Partai Golkar, pernah sebentar menjadi Dewan Penasihat Golkar, kemudian keluar resmi mendirikan partai lain dan mengambil suara Golkar. Nah, ini kok kita diminta setia kawan kepada siapa? Saya yakin sebetulnya yang pilihan untuk mendukung Prabowo Hatta itu pilihan yang salah dan keliru dalam perspektif ADART. Dan itu adalah pilihan-pilihan yang tidak konstitusional dan hanya pilihan ijtihad politik ketua umum. Setia kawan itu berdasarkan apa tadi? Pancabakti. Ikrar pancabakti. Ikrar pancabakti. Ada dalam posisinya lebih tinggi ikrar pancabakti atau rakernas? Karena dalam lebih tinggi anggaran rumah tangga dong. Rakernas itu instrumen apa? Ikrar pancabakti itu anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Itu jelas ada di situ. Nah, karena itu ini sebetulnya keputusan ini saya nggak kaget. Orang kalau mau kalah itu kalap. Menurut Anda begitu ya? Ya. Dan ini makin membuktikan dan meyakinkan bahwa apa yang kami ambil ini benar. Dan saya yakin, kami yakin, seyakin-yakinnya akan diikuti oleh rakyat dan akan diikuti oleh mayoritas warga Golkar. Oke. Tapi Anda sendiri pernah mendapatkan teguran atau surat panggilan untuk klarifikasi? Saya sekali mendapatkan surat klarifikasi dan saya balas. Saya balas yang inti dan substansinya sama. Bahwa ADART saya ikuti. Kalau kemudian saya ditanya ADART pasal berapa, saya jelaskan ini. Saya ingatkan. Bahwa mendukung kesetiakawan terhadap anggota itu ada dalam aturan rumah tangga. Bukan mendukung kepentingan orang lain. Yang itu justru merugikan partai. Baik, apa analisa dari Pak J. Kristiadi soal pemecatan 3 kader ini menjelang Pilpres? Apakah karena memang beda pilihan, tidak sesuai kebijakan partai itu memang wajar saja atau seperti apa? Dan perlu kami informasikan juga pemirsa bahwa sampai saat ini tim redaksi kami masih akan berusaha menghubungi pihak dari DPP Partai Golkar terkait pemecatan 3 kader mudanya ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, langsung saja saya ke Pak J. Kristiadi. Pak J. Kristiadi, kalau membacanya dari luar begitu, dari luar tubuh Partai Golkar yang ada tentang pemecatan kader ini,
Menurut Anda, apakah ini memang sebuah langkah yang wajar diambil oleh petinggi-petinggi partai karena memang kader-kader yang tidak sesuai dengan garis kebijakan partai mendukung capres tertentu ini wajar dilakukan sehingga terjadilah pemecatan itu, atau seperti apa menurut Anda? Saya kira ini kalau dalam garis besarnya ini menurut saya merupakan resonansi daripada situasi pertarungan konflik ini yang sudah pemilu politik yang seharusnya saling membangun keragaman, menghargai keragaman, sekarang ini menjadi lawan dan kawan. Terus meskipun Mas Nusron ini adalah tokoh Golkar yang menjadi juara nomor 1 dalam pileg yang lalu, peraih suara nomor 1, itu pun kemudian bisa disingkirkan gara-gara sebetulnya kalau dengan semangat kebersamaan bisa harus difahami bahwa dia juga mendukung secara konsisten tokoh Golkar yang menjadi wakil presiden. Nah, ini yang saya khawatirkan, Mas, kalau kemudian suasana lawan kawan ini diteruskan, yang sangat berbahaya apa? Yang sangat berbahaya adalah nanti kemudian politik itu menuju kepada suatu krisis. Karena apa? Karena orang yang berseberangan dianggap lawan. Dan kemudian yang hanya orang yang mempunyai sama kepentingan itu dianggap kawan. Sudah tidak ada lagi kesetiakawanan. Karena apa? Karena yang paling penting adalah interest saja. Nah, kalau kemudian yang menjadi kepentingan itu interest, orang yang menang dalam koalisi yang kemudian akan menjadi negara, mewakili negara sebagai pemerintah, yang saya khawatirkan negara ini kemudian akan berhadapan-hadapan dengan lawan yang namanya rakyat. Ya, karena apa? Karena selalu memandang yang berbeda pendapat itu lawan, bukan seseorang, bukan kelompok yang harus diakomodasi, bukan kelompok yang berdasarkan prinsip demokrasi keragaman itu harus juga dimuliakan. Nah, yang saya khawatir kalau ini diteruskan terus, Mas, nanti negara ini akan kemudian semakin menjadi kuat dan dikdaya karena menekan rakyat yang dianggap sebagai lawan, dan negara menurut saya lama-kelamaan akan menjadi sumber kebenaran kalau kemudian tidak ada perlawanan dari civil society itu. Nah, juga di Golkar yang sekarang ini terjadi menurut saya imbas daripada iklim seperti itu yang sangat disayangkan, karena sebetulnya yang saya dengar lama sebelum itu yang pantas diminta pertanggungjawaban adalah ketua umum. Bagaimana ketua umum ini sebetulnya menjadi ketua yang sebetulnya sudah dianggap tidak berhasil untuk menaikkan elektabilitas partai, dan kemudian malah kemana-mana menawarkan diri untuk bisa menjadi bagian daripada koalisi saja kalau begitu, ya kan? Baik, Pak Kristiadi. Dan pemirsa, mantan ketua umum Partai Golkar sekaligus politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala menilai pemecatan 3 kader muda Golkar itu berlebihan. Menurut JK, wajar jika sebagian kader Golkar mendukung dirinya karena merupakan kader terbaik Partai Beringin setelah Ketua Umum Abu Rizal Bakri batal mencalonkan diri menjadi presiden. Sebagai mantan ketua umum sekaligus politisi senior Partai Golkar, Cawapres nomor urut 2 Yusuf Kala menganggap pemecatan 3 kader Golkar sebagai sikap yang berlebihan. Kecuali yang mengalami kriminal korupsi kita ganti, dipecat. Tapi kalau hanya pandangan politik yang tidak itu, ya kita bicara dengan mereka. Agak berlebihan juga ya, karena ini kan mendukung bekas ketua umumnya. Apa yang salah sebenarnya? Masa pengurus lebih mendukung ketua Gerindra dengan ketua PAN dibandingkan ke bekas ketua umum? Mana lebih logis sebenarnya? Pengamat politik Dimas Oki beranggapan pemecatan 3 kader Golkar karena punya sikap dukungan yang berbeda adalah kisah lama yang pernah terjadi pada pemilu 2004. Dimas tidak heran bila Golkar kemudian disebut sebagai partai bipolar. Bipolar seperti itu memang sebuah kecenderungan yang genuine dari Golkar. Betul bahwa itu bisa dibaca pragmatisme, tapi secara historis mereka valid sebagai partai pemerintah. Dalam hal ini kemudian aksi pemecatan ini menurut saya tidak dewasa dan jadi tidak produktif. Jadi menurut saya dibiarkan saja seperti toh juga Golkar memang pada dasarnya pada hakikatnya juga terpecah. Partai Golkar mengklaim dukungannya kepada pasangan Prabowo Hatta jelang pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah politisi senior maupun kader muda Golkar lugas menyatakan dukungannya kepada Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK. Sikap ini pun mendapat tanggapan pro dan kontra dari internal Partai Golkar. Tim Liputan, Metro TV. Ya, di segmen selanjutnya kita akan membahas apa langkah dari 3 kader muda Partai Golkar yang telah dipecat oleh DPP Partai Golkar. Apakah mereka akan bawa ini ke ranah hukum atau seperti apa? Saat lagi di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ke Bang Pumbida terlebih dahulu. Bang Pumbida,
yang ingin saya garis bawahi tadi adalah alasan Anda karena di situ mendukung Pak JK, karena ada Pak JK di situ. Betul. Tidak mendukung capres-cawapres yang didukung oleh Golkar sendiri saat ini, tapi ada Pak JK yang ada di capres-cawapres yang lain, begitu kan. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan begini, kemudian ada kritik seperti ini, bukankah logikanya jika capres yang diusung oleh Partai Golkar ini misalnya nanti kalah, kemudian tentu Golkar ada di luar pemerintahan misalnya seperti itu. Nah, menjadi aneh ketika Anda misalnya nanti di fraksi Partai Golkar, di DPR misalnya seperti itu, ternyata Anda mendukung yang memenangkan ini, jadi aneh begitu. Bagaimana Anda menjawab ini? Ya, di dalam politik ya seperti biasa kan kita berbicara probabilitas ya, di dalam konteks probabilitas, dan dalam posisi yang harus benar itu adalah yang menang sebenarnya kalau dalam politik ya. Tapi benar di dalam konteks feeling, di dalam konteks kesahihan, di dalam konteks aturan juga ada. Jadi kemenangan juga nggak segala-galanya. Dalam hal ini saya dari awal juga kita yakin gitu bahwa pilihan kita ini yang benar begitu, dan dengan adanya pemecatan ini justru menambah yakin lagi bahwa saya lebih yakin bahwa ini di dalam konteks yang benar gitu. Artinya dari segi sudut rasional maupun aturan dan lain-lain itu sudah kita pikirkan dengan baik, dan konsekuensinya siap saja kita di dalam konteks ini. Tapi kan begini, saya di dalam hidup ini berkomitmen bahwa saya satu hidup satu partai. Jadi saya tidak pernah berniat untuk bergabung dengan partai lain. Tapi kalau Anda sudah dipecat begini bagaimana? Nah, dalam konstelasi ini ya saya harus bertahan bahwa bagaimanapun ini adalah rumah saya, di mana saya mengabdi, dan saya yakin bahwa platform Partai Golkar itu paling cocok dengan saya, dan tentu harus ada upaya untuk merebut kembali di dalam konteks ini. Bagaimana caranya ya sedang kita bicarakan tentu secara internal dengan teman-teman, dan intinya ini adalah perjuangan bersama-sama, tidak hanya saya. Di belakang kami juga banyak orang-orang yang kebetulan simpati dengan kita, dan mereka sedang berprotes, banyak protes lah, dan bahkan banyak anak-anak muda yang siap juga. Tidak hanya itu juga, banyak teman-teman buruh dan yang simpati dengan saya merasa akan kehilangan saya di DPR, dan tentu mereka akan melakukan sesuatu. Jadi intinya Anda tetap bertahan di Partai Golkar ya, meskipun kondisinya surat pemecatan ini resmi gitu. Apapun caranya ini akan kita pertanyakan terlebih dahulu proses pemecatannya, karena menurut saya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kedua, tentu di dalam konteks ini saya ini kader yang secara sukarela dan cinta terhadap Golkar gitu. Kenapa tiba-tiba dibuang seperti ini? Kontribusinya ada. Kontribusi kita real. Mas Nusron juga akan bertahan seperti itu atau memiliki pendapat yang lain? Saya agak beda. Kalau kita bicara masalah individu, saya pribadi sebetulnya saya nggak begitu paten itu. Mau dipecat, mau diapain, saya yakin benar. Peduli, pada itu frambusia penyakit. Ya kan? Saya kalau saya yakin dengan kebenaran, saya yakin saya nggak peduli sebetulnya. Cuma atas nama demokrasi, melawan otoritarianisme itu wajib hukumnya. Jadi pemecatan ini adalah otoritarianisme, dan ini pasti akan merembet ke negara, dan ini akan mematikan demokratisasi di Indonesia. Dan kalau itu terjadi, berarti kita setback terhadap reformasi yang kami bangun dulu waktu kita 98. Ini nggak boleh terjadi, dan itu perlu kami ingatkan kepada publik. Karena itu kami akan melakukan perlawanan, dan perlawanan itu adalah satu, kami akan mempertahankan hak-hak konstitusional kami. Apakah lewat mahkamah partai, apakah lewat ke pengadilan, atas nama demokratisasi. Baik, ditahan dulu sampai di situ, nanti kita akan tanyakan lebih lanjut apakah memang ini terminologi yang tepat sebagai otoriter begitu. Pak Jikri setuju atau tidak? Nanti kita akan bahasnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ke Pak Kristiadi. Kalau Mas Nusron tadi sempat menyinggung ini melawan sikap yang otoriter. Anda setuju tidak keputusan Golkar memecat 3 partainya ini disebut otoriter? Oh iya dong, otoriter, karena juga tanpa ada konsiderasi seperti misalnya Mas Nusron. Nanti saya katakan kontribusinya besar sekali. Bagaimana dalam persaingan bisa nomor 1 ya, nomor 1 di Golkar, nomor 5 atau 4 di nasional. Itu luar biasa. Dan kedua juga kalau ini kepemimpinan itu cuma one man show saja menurut saya, pasti busuk Golkar ini. Ya kan? Cuma sekarang ini orang ribut soal pilpres, tapi setelah itu pasti nanti ada suatu proses di mana kepemimpinannya semacam itu akan menggerus proses Golkar yang akan menjadi menurut saya dikonsolidasi. Ya, itu yang saya kira akan terjadi. Tidak menurut Anda kalau mereka menyatakan tadi berdua akan tetap bertahan, mempertahankan ini? Siapa itu? Saya kira kalau bertahankan tetap berada di Golkar maksudnya. Seperti Mas Pembida.
Sebetulnya kalau apa yang dibaca secara jernih, kenapa kok dia memilih Golkar dan kemudian andai kata Prabowo menang dia tetap di Golkar, itu malah masuk akal juga. Karena apa? Karena sebetulnya orang menjadi DPR, meskipun diorbitkan oleh partainya, dia harus lebih mengabdi kepada rakyatnya, tidak tunduk pada fraksi. Yang paling betul itu, DPR itu tunduk pada rakyat, bukan tunduk pada fraksi. Apalagi fraksi yang sewenang-wenang kan begitu. Nah kemudian juga apa itu sebetulnya prinsip yang lebih benar daripada sistem presidensial, di mana sebetulnya tidak ada kemudian ada keterikatan bahwa partai-partai kader partai itu harus semua ikut kepada suatu partai saja kalau kemudian dipecat, kalau kemudian menyimpang di garis partai yang padahal menurut keyakinan mereka lebih mementingkan masyarakat. Itu saya kira yang sebenarnya di forum ini kita juga ingin berupaya mempertemukan begitu 3 kader yang disebutkan dipecat tadi dengan pihak DPP Partai Golkar, pemirsa, tetapi sampai saat ini tim redaksi kami juga belum memperoleh informasi atau konfirmasi dari beberapa nama yang sudah kita telepon untuk bisa menanggapi perbincangan ini. Baik sebelumnya juga untuk kami minta kehadirannya untuk memberikan alasan atau pertimbangan mengapa ada pemecatan 3 kader yang disebutkan otoriter begitu. Tapi kalau kita sebutkan Bang Pumpida dari di media online juga sempat menyinggung begitu ya. Kenapa kalau soal beda pendapat langsung dipecat tanpa ada upaya untuk meminta klarifikasi atau teguran, sementara yang kader yang bermasalah secara hukum di Partai Golkar dan sudah inkrah tidak dilakukan pemecatan ataupun penonaktifan begitu ya. Padahal sebenarnya suka tidak suka itu kan membawa berat nama Partai Golkar sebetulnya kan. Dan cemar karena sudah memberatkan. Karena yang ingin kita tanyakan juga apakah memang itu yang terjadi di Partai Golkar ketika ada nilai beda pendapat ini dinilai lebih pada katanya begitu. Itu berkhianat begitu. Itu yang saya sesalkan karena sebetulnya Golkar selama ini dari berbagai macam pengamat termasuk Pak Jai Kristiadi juga selalu menilai bahwa Golkar ini adalah partai yang paling demokratis. Tetapi ternyata kok di dalam konteks yang sebenarnya ini bisa kita berargumentasi dengan sangat mudahnya dan sebetulnya di dalam persoalan tidak ada hard feeling secara pribadi saya dengan teman-teman di DPP itu. Ini memang hanya masalah belief gitu ya. Masalah itu menurut saya tinggal waktu, Mas. Kalau soal seperti ini tinggal waktu saja. Setelah Pilpres selesai menurut saya akan ada kristalisasi. Mana Golkar-Golkar yang puritan dalam arti mempertahankan roh, mana sebetulnya Golkar-Golkar yang sebetulnya orang-orangnya sebetulnya orang-orang yang banyak persoalannya dan minta perlindungan politik Golkar untuk bisa dilindungi secara dari perkara-perkara hukum. Dan oleh karena itu menurut saya tentu kita tunggu waktu, tapi saya sangat pesimis apakah kemudian juga seperti Pak Abu Rizal bisa bertahan di situ kalau tetap kepemimpinan seperti ini. Kalau Mas Nusron sendiri sudah mencoba untuk meminta klarifikasi ini kepada Ketua Umum atau mungkin Sekjen tentang hal ini secara langsung by phone misalnya, atau Anda tidak merasa perlu melakukan itu? Tidak perlu. Kenapa, Mas? Pertama begini, kita ini menjadi politisi ini itu apa sih? Politisi ini kan tanggung jawab negara dan tanggung jawab kepada rakyat. Kita ini menjadi politisi tidak mengabdi kepada ketua umum, tidak mengabdi kepada bos, tapi kita mengabdi kepada rakyat dan hati nurani. Itu kata Ibnu Khaldun, seorang filosof Islam yang saya yakini. Ketika kami membela Pak Jokowi, kami meyakini saya membela rakyat. Ketika kami membela Pak JK, kami meyakini ini panggilan hati nurani. Kalau sudah panggilan hati nurani, ini adalah panggilan rakyat. Kami berjuang untuk mencari pilihan yang terbaik untuk bangsa ini. Buat apa saya untuk klarifikasi? Dan dasar aturannya ada, maksudnya. Dan dasar aturannya ada. Bukan sekedar nurani saja begitu. Iya. Dan ini juga menjadi inspirasi kepada politisi-politisi lain. Tanggung jawab politik itu kepada rakyat dan hati nurani. Bukan kepada kepentingan. Baik. Pak Nusron, terima kasih. Mas Pumpida, terima kasih. Tapi terakhir sebagai penutup, Pak Jekir, saya ingin dengar dampaknya bagi Partai Golkar sendiri kalau memang ada pemecatan seperti ini seperti apa? Karena disebutkan juga nanti ada beberapa nama lagi yang dipertimbangkan untuk gini, dampak Partai Golkar yang sebenarnya sudah dikenal bahwa sebetulnya di kepemimpinan di Golkar selama Pak Abu Rizal ini lebih menampilkan Pak Abu Rizal daripada mengangkat Golkar. Oleh karena itu kalau kepemimpinan itu diteruskan terjadi proses pembusukan di dalam yang saya kira itu sudah begitu keras waktu mulai ada pemilu legislatif dan pemilu presiden, tapi semua bisa tertutup karena sekarang ini memang ada gawi seperti ini. Tapi saya yakin bahwa kalau ini diteruskan ada proses pembusukan yang akan membicarakan Partai Golkar. Sayang sekali dialog ini tidak lengkap karena tidak ada konfirmasi dari pihak DPP Partai Golkar karena memang mereka berkeberatan sepertinya untuk ikut dalam perbincangan ini. Tapi kalau dari Bung Pumpida dan Mas Nusron sendiri tidak keberatan ya kalau misalnya dipertemukan? Oh tidak. Kalau saya dengan senang hati. Oke, baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Prime Time News, Mas Pumpida, Mas Nusron, Pak Kristiadi. Sama-sama.